Buya, saya Fatih dari Brebes. Buya, beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa ada gerakan yang mengatasnamakan NU garis lurus, yang mana di situ disebut Buya sebagai Rois Am atau pendiri gerakan NU garis lurus. Sehingga banyak dari teman-teman NU yang menganggap Buya ingin merusak NU dengan mendirikan NU garis lurus dan dengan mudahnya mencaci Buya di media sosial. Mohon klarifikasinya Buya agar kami bisa menjelaskan kepada kawan-kawan di NU. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala fitnah. Amin. Yang pertama, bagi siapapun yang mencaci kami sudah saya maafkan. Semoga jadi pahala buat saya. Selesai. Yang mencaci dan mengolok, yang menfitnah, semoga Allah mengampuni dan semoga jadi pahala buat saya, mengurangi dosa-dosa saya. Satu. Yang kedua adalah masalah organisasi. Organisasi itu harus ada deklarasinya di mana. Anda harus tahu deklarasinya di mana, pengukuhannya di mana dan sebagainya. Kemudian ada apa? ADRT-nya, ADRT-nya semuanya itu. Cuman yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa semua perkumpulan tanpa terkecuali, semua perkumpulan yang di dalam perkumpulan tersebut membela akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari, ini urusan NU kan, maka akan saya dukung. Yang seiring dengan pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari, wajib kita dukung, wajib membela. Syekh Hasyim Asy'ari itu waktu mendirikan organisasi, bukan organisasi didikan lalu ditinggal begitu, bukan, dirawat, dikasih nutrisinya, dikasih pilar-pilarnya. Pilarnya adalah akidah. Akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari, akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah jelas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka semua organisasi yang sesuai dengan ini wajib kita dukung. Apalagi mendukung, menguatkan tentang akidahnya dan yang dibangun oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya bukan NU kita dukung, seperti yang ada di Lombok sana, Nahdlatul Wathon, yang didirikan oleh orang baru wafat berapa tahun yang lalu, seorang alim besar, Syekh Zainuddin Al-Ambanani. Sebelumnya ada juga Al-Wasliyah yang ada di Medan sana. Secara akidah sama dengan akidah yang dibangun oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, semua kelompok, kalau tiba-tiba Anda 6 orang datang kepada kami, lalu kelompok saya akan Buya saya akan membuat perkumpulan dan perkumpulan ini akan menguatkan, akan mempelajari akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari, oh saya dukung. Kaidahnya seperti itu. Lah mestinya Anda tanya misalnya, makanya kalau ada kelompok datang ya saya dukung. Kalau tiba-tiba menjadikan saya apa ya, lalu jadikan apa saja, ini adalah kelompok yang benar. Kalau ternyata ada yang salah, biarpun itu adalah rombongan ayah saya, siapapun keluarga saya, kalau salah ya harus saya kritikkan begitu. Ini kaidah yang terpenting, bukan membela diri saya, akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari bukan datang sebagai seorang diri tanpa apa-apa. Beliau datang dengan ilmunya, beliau datang dengan akidahnya. Dan sekarang tanyakan yang mengkritisi, misalnya yang mencaci dan mengolok, sudah saya maafkan kan? Cuman perlu didudukkan secara akidah. Akidah itu bukan saja di dalam hati, bisa dikeluarkan dalam pemikiran. Mana yang bertentangan pemikiran saya dengan Syekh Hasyim Asy'ari? Tanyakan. Atau sebaliknya, justru kritik kami adalah kepada sebagian orang yang menisbatkan atas nama Syekh Hasyim Asy'ari, atas nama NU, tapi kok jauh dari NU. Justru kami sayang, ayo kembali. Ayo kembali. Hei adik-adikku. Kita baca kemarin bulan Ramadan, kita baca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Ternyata di situ jewer kita itu. Kamu tuh salah belajar, kamu salah. Ternyata anak-anak kita ini dianggap salah cara belajarnya. Berguru ilmu agama dari orang yang tidak sujud, dari orang yang tidak beriman, disalahkan. Dan sekarang anak-anak NU seharusnya berpegang kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya kelompok apapun yang sefaham dan mendukung programnya Syekh Hasyim Asy'ari, wajib saya dukung. Dan akan kita kuatkan. Adapun tentang pribadi kami, Anda bisa bertanya. Mungkin ada yang menyaksikan acaranya. Anda mungkin seorang ustadz. Kalau mungkin kami salah ucap, tegur kami. Tapi urusan pemikiran, akidah ini bisa dijelentrehkan. Akidah yang selama ini saya yakini lebih mahal daripada diri saya. Saya punya akidah, keyakinan, dan keyakinan saya adalah sama yang diyakini oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kami justru yang kita dukung dari sisi ini. Makanya di saat ada penyelewengan-penyelewengan dari setiap kelompok, ada penyelewengannya. Islam sendiri ada benalunya kan.
Ada orang Islam, dari Islam ada waktu itu Khawarij, mengaku Islam. Dari NU pun tentu ada penyelewengannya, yaitu yang perlu dijewer. Jangan sampai yang nyeleweng lalu dibiarkan, nanti tidak karu-karuan. Bukankah dalam Islam itu, nggak semua orang ngaku Islam dianggap kan? Kan begitu. Tidak semua orang ngaku Islam dianggap. Akan tapi, ada yang mengaku Islam, tapi ternyata dia keluar dari Islam. Lah bagaimana ngaku pengikutnya Syekh Hasyim Asy'ari secara keimanan akidah jauh dari Syekh Hasyim Asy'ari? Dijewer dong. Nah ini, kalau ternyata saya salah dalam urusan akidah, kalau fikih ini perbedaan yang sangat luas. Akidah, ayo diingatkan saya supaya saya tidak masuk neraka. Saya sudah biasa dengan, ya saya belajar kitab kecil-kecil akidah sampai ya sedikit-sedikit ngajar ilmu akidah. Dan akidah yang saya tekuni adalah akidah yang selama ini diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Akidah Ahlussunnati wal Jama'atil Asy'ariyati. Nah ini, sekarang mungkin siapapun bisa melihat dan boleh bertanya, bisa datang. Boleh bertanya di majelis yang bebas semacam ini, terserah tujuannya pengen tahu benar atau ngetes, ya silakan. Sebab kebenaran itu harus sampaikan. Urusan akidah harus disampaikan. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari datang, yang pertama adalah dengan membawa akidah, membawa keimanan, membawa akhlak. Kemudian setelah itu beliau adalah juga datang untuk memerangi segala sesuatu yang bakal memusuhi negeri ini. Maka Mbah Hasyim Asy'ari datang adalah untuk negeri ini, bangsa, dan untuk agama. Sehingga tokoh istimewa beliau. Sebagai guru agama, beliau adalah imam dalam hal ini. Kemudian dalam urusan seorang negarawan, beliau adalah jagonya, mempersatukan umat. Makanya kalau bicara tentang kesatuan negara Republik Indonesia, Mbah Hasyim Asy'ari adalah pakarnya. Menjaga kaidah, ya pakarnya. Makanya jangan hanya mengambil dari Mbah Hasyim Asy'ari tentang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, akidahnya nggak diambil, Anda khianat. Ambil dua-duanya, akidah Syekh Hasyim Asy'ari, akhlaknya, dan juga bagaimana misi Syekh Hasyim Asy'ari dengan mendirikan Nahdlatul Ulama'nya. Nah, kalau kami datang mengkritisi, yang kritisi adik-adik saya, saudara saya, bahkan sebaliknya, urusan akidah, bukan urusan fikih. Kalau fikih kami sering mengeluarkan fikih yang kadang-kadang nukil dari madhab Malik dan sebagainya. Kalau urusan akidah, kalau saya salah, tolong segera. Bukan Anda berbicara di belakang sana, wahai adik-adikku, ngomong panjang lebar di sana, lalu sampai katanya caci maki. Kalaupun Anda mencaci maki kami, sudah saya maafkan, tidak ada masalah. Cuman jangan membuat orang gaduh. Anda bisa bertanya, ini masalah akidah, jelas. Anda bisa, apalagi alhamdulillah, ceramah saya itu direkam. Dan sengaja, kenapa kok direkam itu? Ya ini adalah agar saya evaluasi. Tidak ada yang nggak direkam. Hampir tidak ada, semuanya direkam. Anda lacak dari awal akhir, mana yang salah dalam urusan akidah. Dan sampaikan kepada kami hadiah buat Anda. Karena yang mengingatkan kami adalah menyelamatkan kami. Insya Allah kalau urusan akidah, tapi urusan fikih, ya kita perlu diskusi fikih. Kalau akidah yang sudah disepakati, yakni masalah qat'iyat, maka sangat wajib Anda mengingatkan kami. Kalau ada orang punya kebiasaan membicarakan di belakang, itu kasihan Anda. Saya sudah memaafkan, dan saya pun tidak mengira ada, paling itu hanya bertanya pura-pura saja. Tidak ada kok selama ini, alhamdulillah nggak ada yang ngomongin saya. Dan saya punya YouTube sebanyak itu, hampir tidak pernah lihat komentar di belakangnya. Kadang-kadang setelah melihat itu tambah tidak enak. Yang menyanjung bikin saya sombong juga susah. Yang nyaci tadi sakit hati, rusak hati. Makanya semoga internet itu hilang semuanya. Allah menghapus internet lebih bagus. Jadi begitulah wahai anak-anak. Anak-anakku yang muda-muda ini khususnya. Kalau Anda melihat sesuatu, itu Anda punya akal. Anda bisa berpikir cerdas. Anda bisa bertanya. Bebas, majelis lihat. Setiap habis majelis duduk bermenit-menit di sini. Anda bisa dan rekam kalau perlu. Kenapa? Saya juga pengen benar. Jangan sampai difitnah di sana, tiba-tiba ada seseorang tiba-tiba mengatakan begini, begini, begini. Loh, salahnya di mana dulu dong? Kasih tahu dong. Jangan sampai saya dibilang kamu salah tapi tidak dikasih tahu. Kan saya bingung dong. Saya pengen benar. Jadi begitu ya. Jadi masalah akidah nomor satu. Ingat, akidah kita adalah akidah Ahlussunnati wal Jamaati, seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Macam-macam yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang diserukan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Selesai. Dan ayo misalnya, mana kritikan-kritikan, ada yang ngaku NU tapi ternyata pemikirannya lebih jangan jauh dari Islam, lebih dekat kepada orang kafir. Ini perlu kita kritisi dong. Biarpun itu misalnya anak saya, bahkan santri saya atau guru saya misalnya, ini leweng dalam urusan akidah, harus dong dikritisi.
Karena akidah itu harus dijaga. Ini saja mungkin masalah ini. Supaya tidak jadi fitnah sana sini. Kalau fitnah itu yang kasihan umat. Kalau bagi sebagian orang, kalau difitnah ada senyum. Tenang. Kalau saya difitnah, alhamdulillah pengangkatan derajat buat saya. Tapi kalau ada orang bermusuhan, Anda telah menanamkan permusuhan. Apakah Anda tidak takut Allah akan menghukum Anda suatu ketika nanti? Biarpun saya memaafkan atau siapapun memaafkan, kalau kita membuat orang bermusuhan, kita orangnya memaafkan, tapi Allah bisa tidak maafkan kita. Ayo satukan umat. Khususnya anak-anak di Indonesia itu Nahdlatul Ulama dan ada ormas-ormas yang lainnya bersatu. Ada Nahdlatul Wathon, ada Wasliyah. Masya Allah, ini adalah organisasi membawa akidah. Maka Anda jangan gampang terbakar oleh isu atau fitnah lalu Anda memusuhi, yang rugi adalah Anda sendiri. Ingat, akidah nomor 1.